Selamat siang, Pak Ulus. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Pak Ulus. Mohon Siang, maaf Prof. nih ya, baru mendadak jadi tidak sempat sharing dari pagi tadi linknya. Enggak apa-apa, Prof. Dimaklum karena kesibukan, Prof. Ya, baru datang tadi malam. Dari mana, Prof? Dari luar kota mana? Enggak di Jakarta aja, tapi karena bermalam di sana dari hari Senin, jadi enggak. Kegiatan sampai malam ya, Prof ya? Iya, betul. Oke, enggak apa-apa, Prof. Saya senang sekali sudah disiapkan waktunya sama Prof untuk saya bisa walau daring begini, saya udah sangat-sangat senang sekali, Prof. Ya, siap. Nanti kemarin dari suratnya yang dikirim oleh Pak Paulus ke departemen sudah diterima rupanya, kemudian dari departemen diminta saya udah silakan diatur aja bagaimana pertemuannya, nanti kalau ada yang belum ditindaklanjuti baru apa yang bisa dibantu oleh departemen nanti silakan, kata begitu. Baik, makasih Ya, banyak, makanya Prof. saya ini mohon maaf banyak sendiri saja nih, apa yang bisa dibantu nanti monggo disampaikan. Ya, terima kasih, Prof. Perkenalkan saya Olus. Saya tinggal di Depok sebenarnya, Prof. Ya. Nah, terus kebetulan saya dapat lahan di Sumedang di pinggir Danau Jati Gede, Prof. Oh, iya. Itu sekarang kan di pinggir Danau Jati Gede itu sekarang lagi dibangun untuk objek wisata air, sama Pemda kerjasama dengan Perhutani rencana akan bangun forest walk. Ya, wisata alam Pak ya. Ya, wisata alam untuk masyarakat, dan jadi lokasi saya itu ada di tengah-tengah, Prof. Jadi danau di bawah, naik ke air di daratan forest walk, lokasi kami, terus di atas kami, Prof, itu sekarang lagi penyelesaian take off untuk para layang taraf internasional. Oh, betul. Jadi ada olahraga juga ya berarti ya. Ya. Jadi saya berkepikiran begini, Prof, sejak COVID ini, apa sih kesibukan apa yang saya bisa lakukan? Semua mau bisnis nyata, mau usaha real, semua agak susah. Jadi saya berpikir, kenapa saya nggak coba kembali ke alam, Prof? Siap. Nah, terpikirlah dari kami, secara pribadi saya, itu rencana untuk buat agro, Prof. Agro dalam artian ini untuk bisa menunjang nanti pariwisata air di sekitar Bendungan Jati Gede sama pariwisata yang sudah dibangun oleh pemerintah. Ya. Kami rencana untuk menanam tanaman-tanaman buah yang cukup premium, Prof. Betul. Di antaranya ya inilah kelapa, kopior, jaringan yang Prof kembangkan. Iya. Itu. Nah, di lahan itu kami sudah siap untuk memulai, cuma yang saya masih kendala ini, Prof, masalah kopiornya. Akhirnya Maksudnya saya bibitnya ya? Betul, Prof. Ya. Betul, Prof. Akhirnya saya dikasih informasi, awalnya saya rencana mau nanam 1 hektar, Prof. Betul. Kelapanya. Ya. Jadi kalau 1 hektar itu kurang lebih 120 pohon, Prof. 140 bisa, Bang. Bisa ya? Jadi jarak 88 dong, Prof, kalau gitu, 7. Ya, sekitar itu nanti bisa dibuat 2 baris. Jadi 2 baris, kemudian jarak agak lebar 2 baris lagi. Gitu. Oh, oke. Apa itu istilahnya, jajar 2 ya, jajar 2 gitu. Jadi mungkin Prof nanti bisa kasih saya ininya ya, diagram titik modelnya. Betul. Memang sangat tergantung pada itunya, Paulus. Jadi lokasi lahannya, apakah dia memang misalnya kotak atau dia belok-belok, ya itu nanti kan tentu menyesuaikan ya. Tapi prinsipnya kan bisa dibuat 2 jalur yang agak berdekatan, kemudian 2 jalur yang lain juga agak berdekatan, tapi antar 2 jalur ini bisa lebih lebar begitu.
Oh, oke oke Jadi ada oke ada oke. jarak di antara dua jalur itu gitu yang memberikan kesempatan supaya tangkapan matahari itu bagus gitu kan Tetap dari dua maksimal ya, Prof? sisi. Ya. Nah, kemudian juga yang penting itu adalah dengan jarak yang agak lebar antara dua jalur itu, Bapak bisa menanam tanaman-tanaman lain, Ya, betul pisang betul, Prof. atau apa yang barangkali bisa di sela-sela itu kan. Betul sekali, Prof. Ya, Tanaman sehingga tumpang tidak sarinya sementara saya nunggu kelapanya berbuah ya, Prof ya. Nah, itu maksudnya begitu. Kalaupun nanti sudah berbuah pun kan karena diberi agak lebar kan tengah itu masih bisa ditanami juga dengan tanaman-tanaman yang mungkin tahan terhadap naungan ya. Baik. Itu akan memberi kesempatan untuk mendapatkan masukan sebelum nanti kelapa itu menghasilkan. Karena bagaimanapun kita harus memahami kelapa itu bukan sesuatu yang ditanam sekarang, minggu depan sudah panen begitu, Pak. Betul, Prof. Betul, betul. Jadi kalau Betul. dipelihara dengan baik itu 3 tahun paling tidak harus ditunggu sampai dia berbuah. 3 tahun ya, Prof ya. Ya, itu bisa ini kan. Ada yang lebih cepat 2,5 tahun juga bisa, tergantung dari Tergantung perawatannya. ya perawatan dan kondisi lokasinya. Mohon maaf itu daerah Baik, Prof. yang akan direncanakan itu berapa ketinggian dari permukaan laut, Pak? Nah, saya kemarin coba set lewat GPS, Prof. Itu Ya, kurang lebih cuma 296 meter. oke. Kalau 296 meter, insya Allah masih bagus. Masih ya, Prof ya. Ya, tadi saya khawatir kok ada para layang jangan-jangan 1.000 meter nanti. Tidak, Prof. Itu juga Ya, saya sempat khawatir. Saya pikir itu karena dari jauh, bayangan saya jauh sekali, ternyata cuma kurang dari 300. Anggaplah 300 mdpl, ya, Prof. 300 masih bisa, 450 juga sebetulnya masih oke. Masih boleh ya, Prof. Ya, nah mungkin juga yang perlu dicek apakah di sekitar lokasi itu masyarakat misalnya itu ada menanam kelapa atau tidak. Puji Tuhannya, Prof. Saya bersyukurnya ini karena ini lahan kami ini benar-benar jauh dari pemukiman, Prof. Enggak, maksud Jauh saya dari begini, pemukiman. bukan masalah itunya, Pak. Maksud saya di Ada kelapa lain. nah itu maksudnya ada kelapa enggak? Kalau di sana sudah ada kelapa dan kemudian kelapanya itu tumbuh bagus, berarti lokasi Bapak itu juga cocok untuk kelapa begitu loh. Maksud saya begitu. Oh, kalau sepanjang lintasan menuju ke lokasi, itu kan kita melewati dulu perkampungan rumah penduduk, Prof. Ya. Saya melihat kiri kanan, ya kelapa, iya. Nah, Jadi itu. bagus, bagus. Itu maksud saya, itu cara mudah untuk membuat ini Pak, membuat Oh, kayak studi prediction. banding kecil-kecilan gitu ya, Iya, Prof. kita nggak perlu studi macam-macam kan. Maksud saya kita hanya mencari tahu kira-kira ada nggak clue-clue bahwa ini lokasi itu bagus untuk kelapa atau tidak. Siap, Nah, siap, cara Prof. yang paling mudah itu adalah melihat kira-kira di menuju ke situ atau di sekitar lokasi itu sudah ada sebelumnya pertanaman kelapa atau tidak. Kalau Siap, ada berarti siap. kemungkinan cocok juga untuk kelapa atau Baik, cocok juga untuk baik. kelapa kopior. Kemudian kalau ada, apakah mereka tumbuh normal, tumbuh bagus, atau banyak masalah, kemudian buahnya juga tidak ada hasilnya. Nah itu kan menjadi indikasi-indikasi bagi kita untuk mengantisipasi ke depan kira-kira apa kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi. Karena kan Baik. biasanya itu merepresentasikan juga daerah situ, gitu kan. Oke, Kalau oke. di sana ternyata wah kelapa masyarakatnya itu tumbuh bagus, buahnya lebat, besar kemungkinan di daerah Bapak juga akan begitu. Kalau Gitu. sepintas penglihatan saya seperti yang Prof bilang, saya bisa katakan bahwa ya kelapa bagus sementara itu di sekitar sana, Prof. Ya, nah itu maksud saya ini kan suatu hal yang positif tanpa Bapak harus Baik, keluar baik, uang baik. untuk melakukan penelitian awal begitu, Pak. Cuma memang saya sampai detik ini, karena memang persiapan saya belum terlalu maksimal, saya belum tahu pH tanahnya, Prof. Nah,
itu segala macam pH, kemudian apapun yang biasa orang teliti itu kan Kelapa tumbuh. kan ujung akhirnya itu adalah nanti dia terbukti mensupport perkembangan kelapa atau tidak kan gitu. Nah, Oke, kalau oke, kita oke. sudah melihat di sana ada pohon kelapa yang tumbuh bagus, buahnya lebat, itu tanpa harus melihat dia pH berapa segala macam, itu sudah menjadi ciri utama. Cara mudah untuk menentukan tuh demikian maksud saya, Pak. Iya, 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 Ya, iya. jadi tidak usah inilah ya. Kalau di istilah orang Jawa itu kita memakai coro bodon aja itu. Baik, Cara yang mudah, cara yang sederhana, tetapi sebetulnya dari sisi saintifik juga ada dasarnya. Karena baik, untuk baik. satu lokasi tertentu yang kemudian di situ memang sudah ada kelapa, tumbuhnya bagus, kira-kira tanah di tempat kita juga akan demikian. Insya Baik, Allah akan bisa baik. mensupport istilahnya itu rencana yang tadi diinginkan. Sebaliknya juga begitu, kalau di sana ternyata kelapanya tumbuhnya kurang bagus, kemudian banyak hama, banyak penyakit. Nah, ini indikasi bahwa Tidak seandainya cocok. kita ingin membuat kelapa kita itu bagus, berarti harus ada usaha untuk mencegah itu. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, begitu. Baik, baik. Mudah-mudahan Prof, karena ini kebetulan yang kita mau tanam ini adalah bibit-bibit yang cukup premium. Ya. Singkatnya mungkin saya kasih gambaran ke Prof dulu sedikit. Ya. Yang pertama kita rencana tanam itu yaitu kelapa. Kelapa Ya. ada dua yang saya mau rencana tanam, kopior dan kelapa pandan wangi, Prof. Ya, betul. Itu saya pilih yang dua itu. Terus duren Ya. ada tiga macam. Ya. Duren musangking, ya. Black corn yang Malaysia punya itu, ya. dun hitam sama bawor. Ya, ya. Dari Jawa Itu Tengah, tiga, Pak ya. Prof. Terus rencana jeruk saya mau tanam pamelo madu sama dekopon, Prof. Itu. Ya. Terus alpukat, aligator dan mangga alpukat. Ya, ya, ya. Nah, itu kalau saya lihat dari tipe-tipe buah mereka ini memang tidak umum, Prof. Ya, ya. Iya. Ya. Jadi di dalam lahan itu kita rencana tanam seperti itu. Nah, bayangan saya kemarin sih memang rencana tanam 1 hektar kelapa kopior sama pandan wangi. Cuma kendalanya setelah saya udah mulai hunting bibit, saya baru tahu ternyata kopior yang sebenarnya yang bisa 90% itu adalah harus dengan jaringan ya, Prof? Betul, dengan kultur embrio namanya, Pak, lebih tepat. Kultur embrio, ya. Ya, itu kalau Bapak buka itu kelapa itu kan ada kentosnya itu, Pak ya. Betul. Orang Jawa bilang kentos itu kan. Nah, itu kalau kelapa kopior itu kalau ditanam di dalam buah kelapa kopiornya itu kentosnya dia nggak bisa berkembang, Pak. Jadi kalau biasanya kan kelapa yang kita biasa beli itu kalau kita taruh di tempat yang dingin kan kemudian keluar tunasnya tuh. Tunas, betul, Prof. Ya, nah itu untuk kelapa kopior yang diminta oleh Bapak tadi itu tidak bisa, dia tidak bisa keluar tunasnya kalau kita tanam. Ya, buah kopior itu akan busuk kalau kita tanam, tidak akan berkembang. Iya, Nah, Prof. untuk bisa membuat dia tumbuh itu harus diambil kentosnya dan kemudian dikulturkan di dalam media tertentu supaya dia jadi bibit. Jadi mengecambahkan kentosnya itu harus dengan bantuan manusia, tidak bisa teknologi. Ya, bantuan teknologi tidak bisa ditanam di kelapanya itu sendiri gitu. Nah, ini yang membuat bibit dari kelapa kopior yang diminta oleh Bapak tadi itu harganya memang relatif mahal untuk bisa dibeli dan memerlukan waktu paling enggak bisa setahun atau 1,5 tahun untuk bisa mendapatkan karena itu mengantri itu betul. pembeliannya itu gitu. Nah, disitulah akhirnya saya berpikir untuk mencari ketemulah dengan Prof untuk bisa saya minta diskusi untuk dukungan bagaimana tumbuhnya kopior dan kira-kira malah kedepannya ya mungkin dukungan bibit, Prof. Kira-kira saya
dapat info bagaimana dari Prof ini, Iya. dari Agra. Iya, nanti saya bisa berikan kontak person untuk Bapak bisa pesan ininya bibit yang tadi itu. Ya. Ya, tetapi sebetulnya Ya, Prof. kan ini begini Pak. Jadi ada dua sisi ya dalam kaitannya dengan kelapa kopior ini ya. Dua sisi itu maksudnya sisi ekstrim yang memang kita punya uang bisa beli bibit dengan harga yang mahal, kemudian itu kita kembangkan gitu kan ya. Atau Betul. alternatifnya kita bisa memproduksi kelapa kopior juga, tetapi dengan bibit yang barangkali tidak harus yang tadi kultur jaringan, tetapi tetap akan menghasilkan ini ya. Nah, jadi yang sisi yang mahal tadi kan kultur jaringan Pak ya, itu tadi saya katakan bibitnya antara 450 sampai 1,5 juta itu per bibitnya. Saya bisa rekomendasikan nanti dua orang yang bisa dikontak oleh Bapak untuk mendapatkan bibit itu. Baik, Prof. Makasih, Prof. Satu ada di Bogor, satu ada di Purwokerto. Ya, nanti Bapak bisa langsung berhubungan aja dengan orangnya ininya. Dua lokasi itu saya kenal baik orangnya, jadi saya tahu mereka amanah dengan ininya, dengan bibit yang mereka kembangkan gitu. Dan itu mereka kembangkan sendiri, Prof, atau tetap kerjasama dengan IPB? Ya, artinya mereka teman-teman kita, Pak. Jadi jadi network kita untuk ininya, tapi mereka yang memang sehari-hari memproduksi itu. Untuk jaringan pemasarannya ya. Betul, makanya saya bisa mengatakan ke Bapak, saya menjamin orangnya gitu, bahwa saya kenal dan dia memberikan layanan yang baik untuk bibit yang mereka jual gitu kan. Tapi kami tidak punya relasi bisnis dengan mereka. Jadi saya merefer saja kepada orang-orang yang mencari, silakan ini saya kenal orangnya, bisa direferensikan apa namanya itu untuk mensuplai bibit-bibit yang diperlukan, dan itu insya Allah sesuai dengan yang diinfokan yang bersangkutan. Jadi mereka menjaga kualitas produknya gitu. Kalau tidak, saya tidak berani merekomendasikan, Pak. Betul, betul. Karena kalau dengar ceritanya, Prof, katanya kan memang ada dua, ada yang kultur jaringan embrio sama yang dalam ya. Jadi beda lagi istilahnya, Pak. Kelapa kopior itu dari sisi tipe buahnya atau tipe tanamannya itu ada dua macam. Ya. Yang satu tipe kelapa genjah itu biasanya mempunyai kemampuan berbuah cepat, ya. Jadi antara 2,5 tahun sudah berbuah, ya, sudah berbunga maksud saya. Betul, nanti betul. mungkin tahun ketiga atau tahun keempat sudah berbuah, sudah panen maksud saya. Itu yang pertama, yang pertama. Itu yang genjah. Ya. Nah, kalau Bapak mungkin kenal dengan kelapa, itu mungkin ada kelapa yang warnanya kuning gitu, Pak. Kelapa gading. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kelapa genjah itu seperti itu. Itu yang maksudnya kelapa genjah. Kalau Bapak sering mungkin pernah ke lapang ngelihat kelapa yang buahnya kuning, kemudian batangnya kecil, ya dari bawah itu batangnya sama diameternya dari permukaan tanah sampai yang atas tuh kira-kira diameter batangnya sama. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan kelapa genjah tadi. Nah, kelapa genjah itu ada yang buahnya kopior, Pak. Ya. Ada yang buahnya biasa, ada yang buahnya kopior. Nah, yang kelapa genjah yang buahnya kopior itu yang tadi dibilangnya dia kelapa kopior yang genjah, berbuah cepat, dan buahnya memang relatif agak kecil, Pak. Tetapi kalau untuk dipasarkan sebagai buah kelapa, itu sebetulnya isinya juga sudah lumayan. Jadi walaupun kecil, dia dari sisi kuantitas, kan buah. Kita makan kelapa itu kan makan endospermanya, Pak ya, makan daging buahnya kan. Iya. Jadi bukan makan besar kecilnya kelapa Kelapanya dengan sabut dan batoknya begitu kan. Yang kita makan itu adalah isinya, dagingnya. Isinya daging buahnya. Nah, untuk kelapa genjah ini memang tampilan buah secara total dengan sabut dan sebagainya memang tidak besar. Tetapi sebetulnya kalau dipecah itu isinya juga sudah lumayan.
Lumayan juga ya. Ya, tidak jauh berbeda dengan yang kelapa dalam itu. Tetapi dia berbuah cepat, Pak. Jadi kita dari tanam sampai panen pertama itu lebih cepat daripada yang kelapa dalam. Nah, tipe yang kedua itu yang disebut sebagai kelapa dalam. Nah, itu gimana, Prof? Kelapa dalam itu kalau Bapak perhatikan sering di lapangan itu batang yang di permukaan tanah itu jauh lebih besar daripada batang yang di atas, Pak. Jadi ada seperti bendolan itu loh. Kalau orang Jawa ada bendol di bawahnya. Nah, itu ciri-ciri kelapa dalam itu adalah batang bawahnya ada apa namanya itu membesar. Jadi ada menggembung begitu di bawahnya, di permukaan tanah itu. Sehingga batangnya dari bawah ke atas itu dia mengecil. Ya, diameternya itu jauh lebih kecil yang di atas daripada yang di bawah. Nah, kelapa dalam itu ciri-ciri utamanya adalah buahnya biasanya lebih besar. Ukuran buahnya itu lebih besar, kemudian jumlah buah per tandannya tapi lebih sedikit, biasanya antara 8 atau kurang, 8 buah per tandan atau kurang dari 8. Kemudian berbuahnya lama dia, Pak. Ya, jadi antara 4-5 tahun baru berbunga yang pertama dari tanam. Walaupun juga dilakukan dengan kultur jaringan embrio. Sama. Karena urusan kultur jaringan atau bukan itu sebetulnya hanya menyediakan bibitnya saja, Pak. Tetapi karakteristik dari tanaman itu tetap kalau yang namanya kelapa dalam, ya dia akan lama berbuah, ya antara 4-5 tahun baru berbuah yang pertama. Kalau kelapa genjah, baik dengan kultur jaringan ataupun dengan bibit biasa, dia akan tetap berbuah cepat. Ya, berbuah cepat, 2-3 tahun dia sudah mulai berbunga dan berikutnya akan berbuah. Nah, itu jadi kelapa dalam juga, kelapa dalam tadi itu yang sifatnya demikian itu, ada yang berbuah kopior, ada yang tidak. Nah, jadi kalau Bapak meinikan, saya jual kelapa kopior, bibit kelapa kopior kultur jaringan, tapi kelapa dalam, maka itu maksudnya kelapa itu akan menghasilkan buah kopior dan dia hasil kultur jaringan, tetapi nanti ketika ditanam menunggu waktu berbuahnya itu cukup lama. Cukup lama dan hasil kopiornya tidak sama saja dengan yang bibit kultur jaringan dari yang genjah juga sama bagusnya, hanya tadi itu waktu nunggu berbuahnya itu lebih lama. 4-5 tahun ya, Prof ya. Iya, betul. Nah, kemudian juga istilahnya itu apa namanya? Ukuran buahnya lebih besar, tapi jumlah buah per tandannya lebih sedikit. Nah, yang paling penting juga, Pak, itu dalam setahun itu dia bertambah tingginya itu antara 150 cm. Ya, dalam setahun itu dia nambah tingginya itu kira-kira 150 cm. Jadi kalau bisa sampai puluhan meter. Ya. Bisa sampai puluhan meter dia nanti, Prof. Ya, kalau 20 tahun ya dia kalikan saja. Itu nah, yang tipe dalam ya? Itu tipe dalam. Kalau tipe genjah itu pertambahan tingginya antara 60 sampai 75 cm. Per tahun. Per tahun, ya. Jadi dia batangnya kecil, bertambah tingginya lambat, jumlah buah pertandanya lebih banyak, tapi ukuran buahnya lebih kecil. Itu hanya kalau untuk kelapa kopior, ya kita tentu tidak ingin istilahnya tuh buah besar tidak selalu harus bagian yang dimakan itu lebih banyak, itu juga tidak selalu. Yang dicari ya kopiornya. Ya, justru itu maksud saya. Syukur-syukur kalau bisa lebih cepat berbuah kan lebih bagus. Betul, dari segi ekonomisnya ya. Gitu. Oke, jadi dua tipe ini, satu genjah dan satu dalam, itu sebenarnya dua-duanya dikembangkan melalui kultur jaringan embrio, Prof. Ada yang mengembangkan kultur jaringan pakai embrio itu, Pak. Jadi saya ulangi begini, dua tipe itu ada yang berbuah kopior.
Jadi genjah kopior ada, dalam kopior ada. Oke. Dua-duanya disediakan dalam bentuk bibit hasil kultur jaringan. Ada yang menjual bibit hasil kultur jaringan kelapa kopior yang dalam, ada. Yang menjual kelapa kopior yang genjah juga ada. Ya. Nah, yang sementara ini yang tadi saya sampaikan, yang harganya 1,5 juta itu adalah yang kelapa genjah kopior hasil kultur jaringan. Itu yang mahal. Itu yang 450 sampai 1,5 juta. Enggak, yang 450 itu yang kelapa dalam kopior hasil kultur Yang jaringan. dalam. Ya, insya Allah sekitar itu ya, mungkin 650 atau 450 lah. Saya tidak update lagi tentang harganya, tapi nanti Bapak bisa tanya langsung ke yang saya infokan nanti ya. Ya, Prof. Nah, yang kelapa genjah kopior itu yang tadi 1,5 juta itu per bibitnya. Itu. Makanya dia karena tadi dia cepat berbuah, buahnya banyak walaupun punya ukurannya kecil, maka dia harganya mahal. Sementara ini masih mahal gitu. Dan dia warnanya gading ya, kelapanya gading ya, Prof. Ada 3 macam warnanya, Pak. Ada yang kuning, Oke. ada yang hijau, ada yang coklat. Oh. Tadi saya menyampaikan kelapa yang gading itu maksudnya untuk memberikan gambaran itu loh yang saya maksud dengan genjah itu seperti itu. Tapi sebetulnya kelapanya ada macam-macam. Tadi ya warnanya ada yang genjah hijau, ada genjah kuning, ada genjah coklat. Itu nanti pada saat beli bibitnya bisa dipesan. Saya mau yang genjah hijau. Nah, nanti bisa bisa menyampaikan kepada yang mensuplai itu. Nah, jadi bisa ditanyakan ke mereka, apakah Anda menyediakan yang bibit yang kultur jaringan itu bibit kelapa genjah hijau atau kelapa genjah kuning atau genjah apa begitu. Jadi nanti bisa ditanyakan. Kalau pas kebetulan ini semuanya genjah hijau ya, berarti kan Bapak bisa mencari yang kalau seandainya ingin yang hijau ya bisa dapat. Iya. Kalau saya menyarankan, lebih baik yang genjah hijau, Pak. Saya juga kepikiran mau yang hijau, Prof. Iya, karena yang terus terang yang genjah kuning itu pertumbuhan bibitnya itu kurang bagus, pengalaman yang saya punya. Jadi baik di lapangan maupun dalam pembibitan itu dia kurang jagur kalau orang Jawa bilang gitu ya. Baik, tidak cepat besar ininya. Tidak sehat gitu kan ininya. Nah, yang ada yang mengatakan kalau ada kan juga kelapa dari buah tumbuh memang kopior. Ya. Tapi nanti menghasilkan paling katanya 20-30%, Prof. Betul. Tapi kalau yang kultur jaringan embrio itu sampai 90% akan menghasilkan kopior. Betul. Nanti saya jelaskan tentang hal itu. Baik. Ya. Gimana? Udah itu saya jelaskan itu dulu. Siap, Prof. Lanjut. Baik, ya. Jadi begini, Pak. Kelapa kopior itu sebetulnya kan kelapa yang mengalami kelainan. Jadi kalau istilah teknis itu sebenarnya kelapa mutan, Pak. Kelapa mutan. Mutan itu kelapa yang mengalami perubahan secara genetik begitu. Oke. Kalau Bapak mungkin pernah melihat yang di daerah daerah Sulawesi yang suka menyembelih kerbau itu, Pak. Ya. Nah, itu kan ada kelapa ada kerbau yang namanya kerbau bule. Ya. Ya kan? Ya, betul. Kerbau yang biasa itu kan warna kulitnya hitam, Pak. Betul. Tapi ada kerbau bule yang warna kulitnya itu jadi putih gitu kan? Betul. Nah, itu adalah contoh dari istilah yang saya sebut sebagai mutan tadi itu. Mutan itu ya. Ya, yang dimaksud mutan itu harusnya biasanya kerbau itu hitam kulitnya. Tapi tahu-tahu di daerah mana itu, Toraja itu ada yang kerbau-kerbau yang tertentu yang kulitnya itu putih itu kan. Total Dalmatian lah, Prof, ya. Iya, itu yang
terjadinya itu karena mutasi. Nah, itu kampung saya, Prof. Toraja, Oh saya orang gitu. Toraja, Prof. Oh gitu. Ya, Bapak berarti tahu ya yang saya maksud ya. Ya, betul, betul. Nah, kelapa normal itu adalah seperti kerbau hitam itu, Pak. Hitam ya. Ya, kelapa kopior adalah seperti kerbau bule tadi itu. Ya, ada Nah, kelainan. gitu. Baik, Nah, Prof. ketika kalau Bapak barangkali di Toraja itu, kalau Bapak punya kerbau hitam dikawinkan dengan kerbau bule, maka Yes. anaknya itu hitam semua, Pak. Nggak ada yang bule. Kemungkinan bisa ada yang itu. Nah, tapi begini, berarti bapak atau ibunya itu sudah punya bakat bule, Pak. Oke. Kalau dia belum punya bakat bule, dia nggak bisa. Walaupun bapaknya bule. Maksud saya gini, kelapa kopior yang Bapak bilang yang bukan kultur jaringan itu sebetulnya kelapa yang sudah punya bakat menghasilkan buah kopior. Ya. Nah, kemudian ketika dia dikawinkan dengan kelapa yang mempunyai bakat menghasilkan buah kopior yang lain, maka dia akan menghasilkan turunan yang buahnya kopior. Gitu. Nah, tetapi tidak setiap buah yang dihasilkan itu kopior semua, tidak. Betul. Tergantung pada dikawinkan dengan yang mana gitu. Siap. Itu yang terjadi begitu. Makanya kalau di daerah Pati, Pak, mungkin Bapak barangkali pernah dengar daerah Pati, Jawa Tengah, itu mereka mengembangkan kelapa kopior yang bukan kultur jaringan, Pak. Mereka justru mengembangkan kelapa kopior yang dari bibit alami, maksudnya bibit yang punya bakat menghasilkan buah kopior, tapi bukan dari kultur jaringan. Bukan, jadi tetap ambil dari biji ya, buah ya. Ambil dari biji, kemudian biji itu dipilih yang mempunyai bakat menghasilkan buah kopior, itu yang ditanam, jadi kecambahnya ditanam, maka ketika kecambah ini ditanam, dia akan menghasilkan 25% buahnya itu adalah buah kopior. Ya, jadi 25% saja, misalnya dari 10 mungkin ada 3. Jadi istilahnya kita gambling ya, Prof. Ya, kalau saya bilang gamblingnya bukan gambling seperti kita orang berjudi. Kita sudah tahu, saya mendapatkan 1/3 dari buah yang kita tanam itu adalah buah kopior. Jadi ada jaminan di sana. Kalau gambling kan kita tidak ada jaminan sama sekali. Betul. Ya kan? Maaf, betul. Enggak, maksud saya ini memberikan pemahaman supaya kita tahu bahwa ya memang kita tidak bisa mendapatkan 100%, tapi jaminan 30% dapat itu ada gitu kan. Bisa lebih tergantung pada istilahnya itu lingkungan di situ. Nah, jadi maksud saya begini, berdasarkan pemahaman bahwa ketika kita nanam dari bibit yang punya petani itu ternyata dia sudah punya bakat menghasilkan kopior, itu kan satu ya. Maka kalau di dalam kebun itu kita tanam semua bibit kelapa yang punya bakat kopior, ya, tetapi bukan dari kultur jaringan maksud saya, maka kemungkinan kita bisa menghasilkan 25% dari buah itu akan berupa buah kopior. Siap. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, lah terus bagaimana dengan buah yang tidak kopior? Kan saya maunya buah kopior gitu kan? Iya. Nah, kalau memang tujuannya itu menghasilkan buah kopior semuanya, maka ya memang itu bukan pilihan, ya kan? Bukan pilihan. Tetapi kalau Bapak juga berkeinginan untuk menghasilkan bibit, ya menghasilkan bibit kelapa yang punya bakat kopior, sehingga nanti bisa dipakai untuk pengembangan, ya kan? Pengembangan lokasi di situ mungkin tadinya bukan 1 hektar, pengen nanti jadi sekian hektar atau
ingin menjual bibit kopior kepada orang lain ya itu, maka alternatif menggunakan bibit kelapa petani ini menjadi lebih memungkinkan untuk dikembangkan. Iya, jadi memang ada negatif, ada positifnya. Ya, kan negatifnya tidak semua buah yang dipanen dia kopior, ya. Tetapi yang tidak kopior pun bisa kita bibitkan dan kita pakai untuk mengembangkan lebih lanjut, mau mengembangkan di tempat sendiri atau dijual kepada orang yang tempat lain. Bisa. Ya, jadi punya potensi untuk itu. Pertanyaan nakal kecil saya, Prof. Ya. Prof sudah jelaskan mengenai kultur jaringan dan yang dari biji, yang dari masyarakat. Seandainya saya tanam 100 yang jaringan, terus di dalam itu saya selingi yang dari masyarakat, kemungkinan yang dari masyarakat misalkan 10 itu akan lebih cenderung lebih kopior atau dia akan mempengaruhi yang jaringan. Ya, jadi karena secara alami kelapa itu bisa saling tukar serbuk sari, Pak. Ya. Jadi kelapa yang kultur jaringan itu akan mengawini kelapa yang alami. Kemudian kelapa yang alami itu akan juga mengawini kelapa yang kultur jaringan. Jadi bisa saling menyebarkan serbuk sarinya. Serbuk sari. Ya, itu pasti terjadi, ya. Pertanyaannya sekarang apa yang terjadi kalau kelapa kultur jaringan menyerbuki kelapa petani? Kopior tapi punya petani tadi. Iya. Maka dampaknya akan bagus bagi kelapa yang bibitnya dari petani tadi. Bagus itu maksudnya bagaimana? Karena kalau di dalam daerah itu hanya bibit kelapa dari petani, bibit kelapa kopior dari petani saja, tadi saya sampaikan kemungkinan Bapak akan panen 25% buah total itu adalah buah kopior. Betul. Tetapi kalau Bapak punya tanaman dari kultur jaringan di sekitar situ, maka bibit petani itu persentase buah kopiornya naik menjadi 50%. Oke. Nah, jadi tadinya 25, kalau ada bibit-bibit yang kelapa kultur jaringan itu, dia akan bisa naik menjadi 50% kopior, bukan 25, tapi dia akan 50% kopior. Nah, yang 50% lagi bagaimana? Ya, dia tetap akan berbuah normal, dan kalau dibibitkan, maka bibit yang berasal dari buah normal 50% tadi, itu akan menjadi bibit kopior seperti halnya yang bibit kopior petani itu. Gitu. Jadi kualitas bibitnya menjadi lebih baik, maksud saya. Betul. Kalau kita menaruh itu di sekitar kultur jaringan. Itu dampak dari bibit kultur jaringan kopior kepada petani, kan gitu. Meningkatkan buah kopiornya dan meningkatkan mutu bibit yang didapat dari pohon kelapa kopior hasil petani tadi. Terus dampak ke jaringan, Prof. Nah, ini sekarang kita lihat, artinya itu kan satu positif yang tadi, Pak, ya? Iya, positif tadi. Nah, sekarang kita lihat dari bagaimana kalau Bapak punya kelapa kultur jaringan, di situ ada kelapa kopiornya petani. Betul. Nah, ketika kelapa kopiornya petani menyerbuki kelapa kultur jaringan, maka sama, dia akan menurunkan buah kelapa kopiornya 50% juga. Gitu. Ini masalah probability, Pak, ya. Jadi masalah kemungkinan ya, nanti yang terjadi di lapangan itu akan bervariasi tergantung pada bagaimana proses yang terjadi di lapangan. Karena kan ketika kita menanam campuran antara kelapa yang kopior kultur jaringan dengan kelapa yang kopior petani, itu proses persilangan yang terjadi itu bisa antara kultur jaringan dengan kultur jaringan bisa. Betul. Antara kultur jaringan ke kelapa petani bisa. Antara petani di kelapa
bibit petani dengan bibit petani bisa. Bibit petani ke Jaringan. jaringan juga bisa. Nah, permasalahannya yang di lapangan kan kita tidak bisa mengontrol, Pak. Bisa jadi yang antara kultur jaringan dan kultur jaringan lebih tinggi kejadian di lapangannya. Maka ya tetap walaupun di situ banyak kelapa petani, ya tetap dia akan tinggi persentasenya, tidak terpengaruh. Yang tadi saya katakan 50% itu adalah probability-nya. Ketika kelapa petani itu menyerbuki kelapa kopior, kultur jaringan, maka bisa turun 50%. Kalau terjadi begitu. Tapi kalau tidak terjadi, ya dia tetap akan 100% kopior. Kan gitu. Kita kan tidak bisa membuat decision tentang kejadian siapa menyerbuki siapanya. Gitu. Betul. Nah, yang kita bisa lakukan memprediksi saja bahwa kalau ini menyerbuki itu maka turun 50%. Tapi di akhir tahun loh kok panennya tetap tinggi ya. Itu kan lain masalah kan gitu. Itu yang ya itu boleh nanti coba dipikirkan, tapi memang itu cukup gambling ya, Prof. Cukup gambling. Ya, ada faktor tadi, ada faktor probability yang kalau terjadi maka akan menurunkan buah kopior dari pohon kultur jaringan sampai 50%. Tetapi bibit tadi kan 50% buah kopior ya dari yang kultur jaringan tadi ya. Yang 50% kan bibit normal tuh. Nah, bibit normal yang dipanen dari kultur jaringan itu dia pasti akan menjadi bibit kopior yang petani tadi itu. Artinya menjadi bibit kopior yang mempunyai bakat menghasilkan buah kopior. Dijamin, pasti dijamin begitu. Kalau dia dipanen dari pohon yang hasil kultur jaringan tapi buahnya dia normal, maka dia pasti akan menjadi pohon kopior yang akan menghasilkan sebagian buah kopior tadi. Oke. Jadi itu boleh dipikirkan kalau kedepannya kita rencana mau jual bibit kopior. Betul. Itu juga kan istilahnya itu prospek menjual bibit kopior petani itu juga tidak kalah prospektifnya dengan yang menjual buah, Pak. Betul. Karena kalau di Pati, Jawa Tengah, itu buah kelapa kopior harganya bervariasi antara 10 sampai 30.000 per buah. Ya, tergantung pada ukuran dari buahnya. Itu di tingkat petani maksud saya ya. Baik, Prof. Nah, tetapi kalau mereka menjual bibit kelapa kopior, itu 35.000 di tempat. Bapak mau ngirim kemana ya nanti harus nambah ongkos kirim. Nah, maksud saya kan berarti ini satu prospek yang bisa menjadi ini kalau memang kita alternatif lah, Prof. Betul. Jadi tidak ada istilah rugi karena kalau nanti buahnya itu normal ya kalau hanya menjual buah ya kita rugi, tapi kalau kita bibit dan kita jual sebagai bibit, maka tidak ada istilah rugi. Ini hanya kita menjualnya dalam bentuk yang berbeda begitu. Itu dampaknya tadi saya katakan bisa berini. Nah, ditambah lagi kan tadi kalau Bapak menanam 150 bibit lah ya, karena kita mesti memberikan spare untuk kalau ada kematian atau segala macam kan. 1 hektar 150 bibit. Katakanlah 1,5 juta yang per bibitnya. Berarti harus menyediakan paling tidak 175 juta untuk bibit saja. Nah, hitung-hitungannya kan nanti mungkin Bapak bisa membayangkan ya. Bayangkan dengan kalau Bapak membeli katakanlah 20 bibit saja yang kultur jaringan. Kemudian yang 130 adalah bibit dari petani. Berarti 35.000 kali katakanlah 120 bibit. Ditambah 30 bibit yang hasil kultur jaringan. Jadi sekitar 30 juta dengan berapa nanti dihitung. Ya, nanti dalam setelah ditanam di lapangan memang kita nggak bisa menghasilkan 100% buah kopior, tapi kan bisa dihitung kita dengan skenario misalnya 40% saja buah itu adalah kopior,
dan 40% nanti kita jadikan bibit. Nah, tinggal Bapak hitung saja nanti kira-kira yang lebih menguntungkan yang mana gitu kan. Karena karena dari 20 pohon kopior itu nanti dijadikan sebagai sumber serbuk sari bagi bagi kelapa-kelapa kopior yang dari petani tadi, sehingga persentase buah kopiornya naik mendekati 50%. Nah, kemudian sisanya kita bibitkan. Kalau kita mau nanam lebih luas, 5 hektar lagi, ya kita tinggal panen dari situ. Tidak perlu membeli lagi kan gitu. Dan bibit itu pasti menghasilkan kopior. Akan lebih, artinya begini, ketika kita menanam bibit kopior petani dicampur dengan bibit kelapa yang kultur jaringan, itu akan menjamin demikian. Jadi akan terjadi pemurnian ke arah bibit yang menghasilkan kopior. Yang awalnya cuma 25%, bisa dia jadi 50. Betul, betul. Itu yang membuat, artinya kan jadi kita tinggal menghitung investasi plus potential return yang nanti akan dihitung. Bapak ingin kembalinya berapa tahun kan tinggal ini kan, dibuat kalkulasi gitu kan. Kemudian diperbandingkan ketika skenario yang kultur jaringan saja, skenario yang bibit petani saja, kemudian skenario yang 20 bibit kultur jaringan dan 120 bibit petani misalnya kan, itu bisa, insya Allah bisa dihitung, Mbak, itu dari skenario yang tadi saya sampaikan. Jadi Bapak punya decision itu istilahnya istilahnya itu berdasarkan kalkulasi yang memang sudah dibuat. Dari investmentnya kita mau investasi besar di depan, berarti bisa saja kita dengan bibit kultur jaringan ya. Tapi kalau kita, waduh, kalau segitu mesti dibuat untuk bibit saja, belum lagi nanti kalau ada masalah di lapangan kan. Iya betul. Nah itu kan dari sisi ketidakpastiannya bisa lebih besar gitu kan. Tapi kalau dari bibit petani, tetapi dengan tambahan kultur jaringan, hanya tidak semuanya itu mungkin balance lah antara yang keinginan mendapatkan buah kopior cukup, tapi juga investasi yang tidak terlalu berat di depan misalnya. Nah, pertanyaan lagi sedikit nakal lagi nih, Prof. Silakan, muncul pertanyaan saya. Nah, kalau saya pakai kopior petani dengan kopior jaringan, itu kan tumbuhnya beda, Prof. Pasti yang petani itu akan lebih tinggi dibanding yang kopior jaringan, apalagi kalau ambil yang dari genja. Ya, jadi yang dari petani itu juga ada kelapa kopior petani yang genja. Oh. Maka Bapak ya tentu kalau memang targetnya mau mengembangkan kelapa kopior yang genja, tentu memilih yang bibit petani yang genja juga. Jangan yang dalam. Gitu kan? Nah, justru kebalikannya Pak, kalau Bapak ingin mengembangkan kelapa kopior genja, kelapa kopior genja yang bibitnya dari petani, saran saya justru kelapa kopior hasil kultur jaringannya itu kelapa kopior yang dalam. Ya, kalau memang tujuannya adalah menghasilkan buah kopior genja, tetapi menggunakan bibit kelapa kopior petani, maka saran saya Bapak membeli bibit kelapa kopior petani yang genja, tetapi kopior kultur jaringannya yang kelapa dalam. Kelapa dalam. Ya, mengapa saya sarankan begitu? Karena kelapa dalam itu cenderung menyebarkan serbuk sarinya ke kelapa yang lain. Ya, jadi dia punya sifatnya itu dia menyebarkan kemana-mana gitu. Tebar pesona lah dia, Prof. Ya, kalau yang kelapa genja itu malah justru kemungkinan dia menyerbuki dirinya sendiri. Oh, agak gitu. agak eksklusif dia ya? Ya, dia kawin dengan dirinya sendiri. Kalau kelapa dalam dia justru kawin dengan yang lain-lain gitu. Nah, makanya saya katakan ya mungkin di antara 20 katakanlah itu nanti mungkin 10 diberi kelapa kultur jaringan yang dalam, yang 10 kelapa kultur jaringan yang genja.
untuk ini kan tadi untuk menyebarkan serbuk sari kepada yang lain gitu. Dengan demikian kan nanti akan menjamin bahwa terjadi persilangan dengan yang lain-lain itu gitu. Sehingga yang bakat bagus kopiornya tadi itu akan menyebar kemana-mana gitu. Dan akan menulari lebih baik yang yang kopior petani ya Prof ya. Betul, betul. Nah, kemudian juga bisa dibantu oleh Bapak kalau memang ada yang punya hobi pelihara lebah madu. Nah, itu tanam lebah madu di lokasi itu, Pak. Oh. Karena lebah madu itu yang menyebar-nyebarkan polen itu lebah madu di dalam kelapa itu. Jadi kalau dikombinasikan dengan lebah madu, bagus pertanaman kelapanya itu. Oke. Ya, nah, tetapi kan tentu untuk memelihara lebah kan harus tidak boleh hanya mengandalkan kelapa saja, harus banyak juga bunga-bunga di sekitar situ gitu kan. Baik. Nah, kembali ke ide awal saya, Prof. Kan rencana mau tanam kelapa kopior sama kelapa pandan wangi. Ya. Kalau misalkan itu digabung, kopior dengan pandan wangi, kopior akan lebih dirugikan atau bagaimana, Prof? Kopior akan sangat lebih dirugikan. Karena kalau kelapa pandan wangi itu kan sama sekali tidak punya bakat kopior. Ya, dia kelapa biasa. Ya, kelapa biasa kan. Maka ketika Bapak tanam kelapa pandan wangi di sampingnya ada kelapa kopior, baik kelapa kopior kultur jaringan ataupun kelapa kopior yang petani, maka dia tidak akan pernah berbuah kopior, Pak. Oke. Hilang semua sifat kopiornya habis itu. Tapi kopiornya sendiri kemungkinan akan rasa pandan wangi nggak, Prof? Nah, itu yang masih pertanyaan ke saya. Ya, masih pertanyaan ke saya. Kecuali kalau nanti misalnya ya, ini yang di sebelah kelapa pandan wangi, sebelah kelapa kopior, kemudian kelapa kopior kultur jaringan maksud saya. Kelapa kopior kultur jaringannya itu tidak pernah berbuah kopior karena pengaruh pandan wangi. Kemudian Bapak membibitkan bibit dari kelapa itu, kemudian ditanam. Nah, mungkin bibitnya ini akan menghasilkan sebagian buahnya kopior dan rasanya pandan wangi. Oke. Tapi kalau pada buah dari tanaman itu sendiri, saya tidak begitu yakin atau belum mendapat bukti bahwa dia akan demikian. Kalau di turunannya itu insya Allah bisa. Bisa ya? Ya, turunannya bisa dapat dua, malah mungkin dia kopior sekaligus rasanya pandan wangi, tapi ya persentasenya akan sangat bervariasi tadi itu. Kecil sekali ya. Ya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan mungkin Prof ya, jadi memang harusnya ya penanamannya spesifik, kopior ya kopior, pandan wangi ya pandan wangi. Dan jarak untuk memisahkan itu Prof sebaiknya berapa meter, berapa kilo? Sebetulnya tidak. Artinya begini Pak ya, jadi hasil penelitian kami itu sampai dengan 100 meter itu masih bisa terjadi penyebaran polen atau serbuk sari. Serbuk sari. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kalau sudah dipisahkan 100 meter maka tidak akan terjadi persilangan, itu juga tidak. Oke. Sebaliknya, tadi saya katakan, ini sebelahnya pandan wangi, sebelahnya kopior, bisa juga tidak terjadi penyerbukan dari pandan wangi ke kopior juga bisa. Maksud saya kan tadi saya katakan bahwa di alam itu kita nggak bisa memprediksi yang seperti itu karena sebelah-sebelahan bahkan daunnya senggol-senggolan pun bisa tidak terjadi penyerbukan juga bisa. Semuanya itu masih sifatnya kan probability gitu ya, masih kemungkinan bahwa makin dekat makin besar kemungkinan dia menyerbuki, tapi kenyataannya di lapangan tidak begitu. Justru pohon buah yang kami teliti itu ini mendapatkan serbuk sari dari 100 meter pohon yang lain, bukan sebelahnya gitu. Nah makanya saya kalau ditanya berapa meter Manda, saya harus memisahkan ini Pak supaya
tidak saling mengganggu, maksud saya. Betul. Nah, kalau pertanyaannya gitu ya tentu tergantung pada berapa luas Anda punya lahan. Kalau lahannya ya memang hanya segitu, ya sudah tanam di sebelah-sebelah juga nggak apa-apa. Yang penting satu blok ini kelapa kopior, satu blok kelapa pandan wangi. Nah, nanti bisa dilihat apa namanya itu dari proses pertumbuhannya kan Anda bisa mengevaluasi nanti ya. Kalau memang ternyata tidak terlalu masalah ya sudah. Dalam konteks bahwa tetap misalnya kalau pohon kelapa petani Anda masih bisa mendapatkan 25-30% dari buah itu kopior, berarti masih normal walaupun dia berdekatan nggak masalah. Kemudian dari pohon pandan wanginya maksud saya kan kita harapkan buahnya beraroma pandan ya. Ya. Nah, selama ini walaupun dia diserbuki oleh yang bukan pandan wangi, itu kemungkinannya dia tetap rasa pandan. Jadi bagi pandan wanginya tidak akan terpengaruh walaupun dia berdekatan dengan kopior, gitu kan. Tapi bagi pohon kopiornya mungkin akan ada pengaruh. Tapi kalau pengaruhnya ternyata tidak sedrastis yang ditakutkan, ya mungkin nggak masalah, gitu kan. Oke. Ya, nah, tetapi kalau misalnya gini, wah saya kan lahannya tidak terbatas, saya 100 hektar juga bisa. Nah, kalau itu mah pertanyaannya berarti ya sejauh mungkin dari satu blok untuk kopior dengan satu blok untuk yang pandan wangi dipisahkan. Jadi dipisahkan sejauh-jauhnya lah, Prof ya. Ya, betul. Jadi itu akan lebih mengamankan istilahnya itu investasi yang dipunyai. Ya, tapi saya nggak punya jawaban bahwa saya pisahkan 500% pasti tidak mempengaruhi nggak? Ya itu kita nggak bisa menjawab demikian. Baik. Jadi gitu. Oke, kalau gitu kesimpulan saya rencana begini, Prof. Saya akan pisahkan antara kopior dan pandan wangi. Jadi nanti itu yang memisahkan itu adalah misalkan duren. Itu bisa lebih bagus. Iya kan? Ya, itu malah lebih bagus. Pemisahnya sudah lumayan tinggi, lebat, ya kan? Ya. Jadi sebelah kanan kopior, sebelah kiri pandan wangi, tengah-tengahnya duren. Itu saya rasa pendekatan yang paling ini kan, paling istilahnya lebih baik ya, paling alternatif yang paling baik adalah tanam pohon-pohon lain yang bisa menjadi buffer atau penyekat, istilahnya penyekat untuk tidak terjadi kontaminasi. Betul, sehingga tidak ada pertukaran dari istilahnya serbuk sarinya kopior dengan serbuk sari pandan wangi atau sebaliknya. Itu saya rasa solusi yang paling baik adalah menanam pohon-pohon lain yang bisa menjadi pembatas antara satu dengan kelapa satu dan kelapa yang lain. Itu mungkin lebih bermanfaat dari sisi mencegah tidak saling terpengaruh tadi, Pak. Terus sedikit lagi, Prof. Kendala yang paling utama di tanaman kelapa apa sih, Prof? Ya, jadi nanti yang perlu diperhatikan itu adalah hama yang namanya kumbang badak, Pak. Kumbang badan. Ya, kumbang badak yang ada culanya itu. Badak, ya. Ya. Kalau di Jawa Tengah itu namanya wangwong. Wangwong yang apa namanya itu? Dia punya cula di depan hidungnya itu. Ya, tajam itu ya. Ya, yang panjang itu warnanya hitam. Nah, itu kalau sampai di situ istilahnya itu endemik, maksud saya memang hama itu ada di lokasi sekitar sana, itu kemungkinan akan menjadi kendala utama dalam kaitannya dengan menanam kelapa kopior. Karena kebetulan entah kenapa, hama kumbang badak itu ketika di kebun itu ada 5 pohon kelapa yang biasa dengan 5 pohon kelapa yang kopior, maka kumbangnya itu akan lebih senang menyerang tanaman yang kelapa kopior ini. Iya. Iya. Jadi dia sama-sama ada 5 pohon ini ditanam di kebun yang sama. Frekuensi terjadinya serangan pada kelapa kopiornya lebih besar daripada yang kelapa normalnya. Nah, ini memang mengatasinya dengan cara apa, Prof? Biasanya
ada, tentu kita kalau bisa tidak menggunakan pestisida ya, karena ini kan Ya, Prof. pestisida yang efektif itu adalah pestisida yang bisa menyerap ke dalam tanaman itu. Nah, padahal kalau dia masuk ke dalam tanaman, maka kan berarti juga masuk ke dalam buah yang kita panen. Kita akan panen ya. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya diusahakan kalau bisa tidak memakai pestisida. Nah, alternatifnya adalah menggunakan perangkap, ya perangkap untuk menarik hama itu supaya tidak menyerang pohon kita. Ya, nah, tapi kan ini berarti harus ada istilahnya itu teknologi untuk bisa menggunakan itu. Kemudian juga ada produk yang kita harus beli untuk menarik supaya hama itu masuk ke dalam perangkap. Jadi ada umpannya, gitu, ada umpannya. Umpannya relatif agak mahal memang. Itu untuk jangka waktu 3 bulan, ya. Jangka waktu 3 bulan itu satu saset itu sekitar 85.000 dulu tahun 2011. Sekarang saya tidak tahu berapa, mungkin bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Itu umpannya, Prof. Itu umpannya. Ya, umpannya, iya. Nama teknisnya itu feromon, Pak. Apa, Prof? Feromon, saya tulis di chat, Pak. Ya, nanti ya. Oke. Feromon. Ya, itu ininya. Nah, yang menjual itu yang setahu saya di PPKS, Pak, Medan. Oh. Ya, PPKS Medan ini dipakai untuk ini kan di kelapa sawit juga. Feromon ya? Ya. Oke. Tapi itu kita mesti pakai jaring ya, Prof? Ya, tidak akan efektif, Pak. Melindungi dengan jaring tidak akan efektif karena kelapanya terus tumbuh, jaringnya ketinggalan di bawah. Nah, kalau feromon aplikasinya gimana, Prof? Nanti dipasang di perangkap, Pak. Perangkapnya kita taruh di luar kebun, jangan di dalam kebun. Nah, nanti hamanya akan nyari ke perangkap itu karena ada feromon ini. Feromon ini adalah untuk merangsang dia datang ke sana ya? Iya, dalam bahasa Inggrisnya itu attractant, Pak, attractant. Oke. Jadi penarik. Jadi untuk misalkan lah kita mau perangkap tikus gitu kan misalkan. Iya. Tapi umpannya kan dikasih umpan kan, Pak? Sudah ada. Jadi perangkapnya untuk kumbang badak ini ada juga, sudah ada memang modelnya, Prof? Ada ini ya? Kalau di apa namanya itu dijual atau bahkan di PPKS mungkin bisa memberikan arahan untuk bagaimana cara memakainya. Oke. Feromon ya. Ini dari Medan ya, Prof? PPKS itu Medan, Pak. Tapi saya kurang tahu. Mungkin dia juga punya supplier di Jawa atau di mana. Ya, kemudian yang satu lagi itu ada di ini Sinarmas. Oke. Sinarmas Smart, PT Smart. PT Smart juga kayaknya menjual itu. Feromon juga. Nah, saya kurang paham tapi siapa yang menjadi distributornya. Ya, kalau PT Smart ini ada di Bogor sebetulnya, Pak, tapi saya kurang begitu kenal juga dengan perusahaannya. Nggak apa-apa, Prof. Nggak apa-apa. Nanti kita cari tahu. Ya, insya Allah bisa dicari lah itu. Iya, Prof. Yang satu lagi di PPKS, Pak. PPKS ini ya, yang Medan ya. Ini yang membuatnya. Oke. Tetapi distributornya dulu pasti sekali saya pernah tahu ada di Bogor, tapi nggak tahu. Di daerah-daerah ada lah, Prof, ya pasti. Nah, ya, mungkin kemungkinan ada ini. Nama produknya itu kalau nggak salah ini, Bapak. Rinkomas. Ya, Rinkomunas atau Rinkomas itu. Saya lupa yang mana miliknya PPKS yang mana, miliknya PT Smart yang mana. Oh, jadi antara feromon dan Rinkom apa itu? Rinkomas itu merek dagangnya, Pak. Oke.
Feromon itu adalah senyawa aktifnya. Oh. Saya catat lagi, Prof. Apa tadi? Rencon, Mas? Ada di chatbox, Pak. Oke. Ada di chatbox. Bapak bisa lihat di situ. Oke, Prof. Ya. Jadi terima kasih sudah diberikan gambaran-gambarannya. Ya. Nah, yang tadi Prof di awal, di tengah-tengah Prof kasih referensi saya yang jual bibitnya. Ya. Nanti saya kirimkan nomor kontaknya lewat WA, Pak. WA ya, Pak. Ya, Prof ya. Oke, Prof. Ya, nanti saya kirimkan lewat WA. Jadi tetap harga nego dengan mereka sendiri. Langsung, Pak. Saya hanya karena itu teman baik saya yang kita sama-sama tertarik dengan kelapa kopior. Jadi biasanya kalau ada orang yang nanya, saya langsung refer ke mereka gitu. Tapi sebenarnya untuk pembibitan kultur jaringan itu tetap harus lewat laboratorium IPB kan, Prof? Tidak, gini, kalau kami kan lebih banyak kepada istilahnya itu education dan research, Pak. Jadi penelitian dan pendidikan. Oke. Nah, sehingga untuk yang produksi komersial itu kami tidak melakukan. Oh. Nah, tetapi teman-teman kami yang tadi saya katakan di Purwokerto dan juga di Bogor ada sebetulnya, itu yang memang dia praktisi yang mengembangkan bibit kelapa kultur jaringan tadi, kelapa kopior kultur jaringan. Nah, satu lagi, Prof. Yeah. Kalau saya lihat itu kan di polybag, Prof. Bibitnya ya. Iya. Ya. Maksudnya dari proses kultur jaringan itu kan kemudian harus dibibitkan ke tanah sebelum di lapangan. Betul. Nah, itu kan memakai polybag dan media tanah. Artinya tahapan kultur jaringannya sudah selesai. Tinggal untuk baru kemudian dipindahkan. Diadaptasikan untuk akan ditanam di lapangan. Oke. Bahkan itu memerlukan sejumlah waktu tertentu sebelum ditanam ke lapangan langsung. Maksud saya dibesarkan dulu di polybag, baru nanti kita tanam ke lapangan. Idealnya Prof, untuk bisa ditanam ke tanah langsung setelah dari polybag itu umur berapa, Prof? Saya kurang begitu paham, tetapi kalau bisa itu dibibitkan di polybag. Kemudian kan dia tumbuh tuh bibitnya sehingga berkembang daun-daun yang sudah normal gitu kan. Nah, itu mungkin ketika ada satu daun yang sudah mulai, biasanya kalau kelapa, Pak, daun-daun awal itu dia masih menyatu semuanya. Ya. Jadi bibitnya itu, daun-daun pada bibit itu dia masih nyatu, gitu kan, seperti pohon salak itu, Pak. Betul. Nah, nanti kalau sudah ada daun yang sudah lepas-lepas satu-satu daunnya, anak daunnya maksud saya, nah itu kemungkinan sudah siap untuk ditanam. Siap ditanam ya. Itu ciri-cirinya, Prof ya. Ya, sudah cukup besar untuk ditransfer ke lapangan. Jadi bukan daunnya masih menyatu kuncup gitu ya? Iya, jangan begitu, karena itu nanti. Tapi kalau sudah ada yang satu sudah mulai melepas diri. Bukan Pak, bukan melepas. Semuanya akan lepas diri, tapi anak daunnya itu masih menjadi satu. Oke. Nah, ada yang nanti dia sudah. Kalau daun kelapa yang pohon besar itu kan dia sudah satu-satu, Pak. Lidinya sudah bisa kan? Betul. Nah, nanti di pembibitan tuh kalau ada satu daun yang sudah
pada tahapan itu kemungkinan dia sudah siap ditanam. Siap ditanamnya. Nah, makanya intinya begini sebetulnya, intinya begini. Ini bibit mahal. Kalau terlalu cepat dibawa ke lapangan, nanti memeliharanya kan sulit itu. Betul. Nah, khawatirnya nanti terjadi sesuatu malah mati, kan begitu. Tapi kalau ini masih dipelihara di pembibitan, sehingga cukup tahan untuk bisa dipindah ke lapangan tanpa harus dipelihara secara intensif, berarti kan peliharanya lebih mudah. Betul. Nah, nanti kalau misalnya, wah ini kayaknya sudah siap, akan bisa survive tanpa harus terlalu banyak intervensi, nah silakan baru dibawa ke lapangan. Dan pastinya kawan-kawan yang menjadi suppliernya ini udah tahu lah mana yang boleh dia lepas ke petani untuk ditanam dan mana yang belum ya kan Pak? Kemungkinan tetap tadi yang saya sampaikan bahwa yang diberikan atau yang dijual oleh pembibit kultur jaringan ini atau belum siap di lapangan. Oh, jadi kita perlu ada ekstra Ya. daging. Iya, Bapak harus melihara dulu karena kan begini, mereka menjual ini bibit saya jual dengan harga segini. Nah, terserah Bapak mau tanam di lapangan langsung silahkan. Tapi kan berarti resiko. Konsekuensinya. Iya, kalau saya sarankan tidak, itu pelihara dulu 6 bulan paling disemai enggak. Dulu lagi, disemai dulu Iya, mungkin sampai berapa lama ya, Prof? Dipelihara dulu di tempat Bapak akan menanam itu. Dan itu wajib selalu pagi sore disiram, Prof? Tergantung ininya, Pak, tergantung apa namanya itu kondisi cuaca, di lapangan ya. Nanti kan itu tidak boleh langsung dibibitkan di tempat terbuka, biasanya yang agak ternaungi. Nah, nanti dengan kondisi itu tentu akan kebutuhan air tidak akan terlalu banyak seperti dapat langsung ya. Yang jelas sih jangan sampai layu begitu aja. Oke. Kalau sudah kelihatan ada tanda-tanda mau layu ya mungkin sebaiknya disiram begitu. Kalau dari segi pemupukan, Prof, ya. Kelapa itu gimana? Ya, secara praktis saja sebetulnya kalau sudah tumbuh batangnya, kemudian itu dia hitung-hitungan gampangnya saja, Pak. Ya, Prof. Itu kira-kira di awal musim hujan itu diberikan campuran 1 kilo NPK, urea, KCl, TSP. Ya, 1 kilo lah gitu atau 500, kalau masih kecil ya 500 misalnya kan. Oke. Itu ditebar di sekeliling dari batang itu kan. Nanti kalau sudah makin besar ya tentu dinaikkan dosisnya 1 kilo gitu. Per pohon. MPK-nya di awal berapa, Prof? MPK-nya berapa? Maksud saya gini, kalau untuk yang awal itu barangkali NPK. Ya, NPK sekitar ya 100 gram lah, Pak. Oke, KCl? Campuran aja, Pak. Oh, ini sudah 100 gram itu antara campuran NPK, KCl, dan TSP. Ya, betul. Oke. Jadi pada saat tanam misalnya kan, pada saat tanam ditebar segitu. Kemudian pupuk kandang, Pak. Jadi sebaiknya saran saya ketika menanam itu buat lubang tanam yang agak besar. 60 kali 60 cukup, Prof? Mungkin saran saya lebih besar, Pak. Lebih besar lagi ya? Ya, 1 meter, Pak. 1 meter lah. Oke. Lubangnya maksud saya ya. Kedalamannya berapa, Prof? 1 meter. 1 meter juga? Ya. Tapi begini maksud saya. Dibuat lubang 1 meter, 1 meter, 1 meter. Iya. Maksudnya supaya tanahnya itu dikeluarkan. Ya. Kemudian tanah yang keluar itu dicampur dengan pupuk kandang. Karung. Yap. Baru kemudian dimasukkan sampai sepertiga lubang. Berarti diisi 2/3. Oh, 2/3. Tinggalkan dikembalikan 2/3. Ya. Kemudian bibitnya ditanam. Ya. Terus diberi tanah lagi, tapi jangan sampai menutup
tunasnya itu, Pak, pangkal tunasnya itu jangan ditutup. Jadi ditanam aja itu, kemudian secara bertahap dikembalikan lagi tanahnya sampai lubang itu tertutup kembali. Jadi pada saat awal kita tanam, Prof, bibit kita itu sepertiga di dalam lubang. Ya. Iya. Iya. Maksudnya begini, bukan jadi tadi diisi 2/3 tanah kembali. Betul. Lubangnya. Kemudian bibit kita letakkan di permukaan sepertiga itu, permukaan 2/3 itu. Iya. Ditimbun tanah tetapi tidak melebihi pangkal bibitnya itu. Jadi masih kelihatan sedikit nongol gitu. Oke. Sampai dia mulai kelihatan tumbuh, ditutup kembali. Mulai tumbuh, tutup kembali. Mulai tumbuh, tutup kembali. Jadi secara bertahap dia dikembalikan sampai lubangnya itu tertutup lagi. Oke. Ya, tidak langsung sekaligus ditutup tanah sampai dia. Jadi mungkin dalam berapa bulan pertama dia tetap seakan-akan dia di dalam lubang. Betul. Seiring pertumbuhan dia tambah tanah. Ya. Seiring pertumbuhan dia tambah tanah. Betul. Sampai akhirnya tanah itu kembali normal. Ke itu. Ya. Malah kalau perlu gundukan nggak, Prof, nantinya kalau itu? Ya, tergantung pada ininya, tergantung pada perkembangan bibitnya saja. Oke. Nanti kan akan terjadi dia sudah keluar batang kan, setelah tumbuh beberapa tahun dia mulai keluar batang tuh. Betul, Prof. Nah, itu bisa saja ditimbun di situ. Jadi pupuk kandang tetap di awal ya, campuran itu 2/3 tanah itu ya, Prof? Itu pada awalnya. Ya. Nanti setelah tumbuh bibitnya itu setiap tahun harus dipupuk 2 kali. 2 kali setahun ya? Ya, dibagi menjadi 2. Pertama di akhir musim hujan. Dan di awal? Maaf, yang awal musim hujan. Oke. Kemudian akhir musim hujan. Itu tergantung pada pertumbuhan bibitnya. Kalau sudah besar ya mungkin sampai dosisnya ditambah lagi. Maksudnya sudah berbuah, itu ya bisa 1,5-2 kilo dibagi 2 dalam 1 tahun tadi, awal musim hujan sama akhir musim hujan. Nah, kan di pasaran sekarang, Prof, banyak sekali jual-jual pupuk organik. Ya. Ada GDM lah, ada apalah. Nah, kalau udah di dalam pertumbuhan udah besar, tumbuh berbunga, itu bagaimana menurut Prof penerapan? Saran saya begini saja, kalau kita letakkan, kan tadi saya bilang awal musim hujan mungkin 1 kilo, akhir musim hujan 1 kilo ya. Itu kan pupuk anorganik ya. Pupuk kimia maksud saya. Betul, Prof. Kemudian di antara itu kita selalu sediakan 1 karung 25 kilo pupuk kandang. Setiap tahun kita berikan di sekitar batang dari pohon kelapa itu, kalau dia memang sudah berbuah. Jadi dibuat lubang aja di sekitar pohon itu, ditabur aja di sana, ditumpuk lagi. Nah, itu maksud saya dengan adanya bahan organik yang kita berikan itu membuat mikroba di sekitar pohon itu menjadi bagus, sehingga mungkin tidak perlu membeli pupuk-pupuk yang tadi Bapak bilang itu. Tidak perlu ya, Prof? Perlu. Karena kan sudah kita suplai terus bahan organik setiap tahun 1 karung. Terus ada lagi yang kasih tahu, Prof. Tadi kan Prof bilang pemupukan itu 2 tahun sekali. Setahun sekali, Pak? 2 kali setahun. 2 kali setahun ya. Nah, misalkan dosisnya dalam 2 kali setahun itu anggaplah 1 kilo. Ya. Dia bilang lebih efektif, Pak Olus, kalau Anda ada orang itu dibagi menjadi tiap bulan. Ya, tapi kan jadi nggak efektif, Pak, ini.
Maksud Maksud, saya Bapak kebanyakan tenaga membayar untuk orang oke, itu. oke. Tapi katanya lebih langsung diserap sama pohonnya. Betul, tapi seberapa positifnya, seberapa tenaga yang Bapak keluarkan, nanti efektifnya itu akan jadi kecil. Terus ada lagi kasih tahu, mesti pakai mikroba. Iya, tadi yang saya sampaikan, mikroba itu kan sebenarnya secara alami ada di lapangan. Ada di sekitar tanamannya. Ya, tapi masalahnya itu kadang-kadang bahan organiknya tidak selalu ada sehingga terjadi fluktuasi dari populasi mikroba itu. Oke, oke, Makanya tadi oke. saya sampaikan, kalau Bapak setiap tahun itu menebarkan katakanlah 25 kilogram pupuk Pupuk dari organik. kotoran sapi misalnya kan, yang sudah diolah jadi pupuk organik. Nah, itu Anda tebar aja di sekitar pohon itu, ya. Itu otomatis dia akan menjaga mikroba-mikroba yang ada di situ dengan Ketersediaan mikroba baik. itu ya. Iya, dia otomatis akan bisa tetap eksis di sekitar pohon itu. Karena ada makanannya, Prof. Jadi dia akan Betul, mengurai itu ya. maksud saya begitu. Makanya kita suplai terus bahan Oke. organik itu setahun 25 kilo lah cukup itu. Nah, Prof singgung tadi pupuk organik, pupuk kandang itu sapi ada. Loh, Ya, saya Pak. ada yang kasih tahu katanya lebih bagus yang kotoran kambing. Pak, jadi kotoran kambing itu kurang, artinya begini, bahan organik yang kita berikan itu sebaiknya bahan organik yang sudah jadi. Ya. Artinya sudah berproses sehingga tidak ada lagi bahan organik yang masih mentah. Nah, kebanyakan kalau kotoran kambing itu dia agak sulit untuk menjadi bahan jadi tadi itu. Oke, oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak sudah punya katakanlah 150 pohon. Betul. Nah, nanti mengumpulkan kotoran kambing 25 kilo per pohon kali 150 itu satu kerjaan sendiri. Nah, yang lebih praktis saran saya cari aja pupuk organik yang dari kotoran sapi, Pak. Itu banyak itu yang di daerah sana kan banyak peternakan sapi itu. Oh, Nah, yang jadi kita ambil aja dari kotoran sapi, bukan yang sudah jadi, Bro. Bukan, maksud saya kalau mereka di sana banyak kotoran sapi, biasanya itu ada yang membuat pupuk kandang dari kotoran Dari sapi. sapi. Itu yang Oke, Bapak beli oke. gitu maksud saya. Oke. Jangan yang dari kotoran kambing, karena kotoran kambing itu sebetulnya sulit untuk membuat pupuk jadi yang dari kotoran kambing. Oh, dia terurainya agak repot ya? Betul, dia selalu begitu aja. Kalau kotoran sapi itu banyak yang sudah berhasil membuat pupuk organik dari kotoran sapi dan itu bagus untuk mensuplai tadi mikroba-mikroba yang diperlukan di tanaman itu. Oke. Baik kelapa, duren dan sebagainya, Prof. Menurut saya begitu, karena kebanyakan tanaman-tanaman yang ada itu memerlukan ini. Tapi maksud saya begini, kalaupun Bapak ingin membeli yang tadi disampaikan, itu oke lah beli yang pertama, kemudian setiap tahun itu dengan disuplai bahan organik tadi akan membantu mempertahankan mikroba yang dibeli pertama itu untuk tetap ada di lapangan dengan memberikan bahan organik tadi. Tapi kalau tidak diberi bahan organik, maka Bapak setiap tahun harus beli tadi itu. Kan beli kan perlu uang, Pak. Mikrobanya ya? Iya. Siap. Padahal kalau Bapak tinggal kasih pupuk kandang setiap tahun sejumlah tertentu, ya itu nanti mikroba akan tumbuh sendiri di sana. Tidak perlu dibuat lagi, Tidak perlu dibuat lagi. ya? Iya. Ya tentu kalau memang mau ditambahkan di situ, pertama kali aja kita beli kan. Habis itu nanti kita sediakan makanan untuk mikrobanya saja, tinggal mereka akan berkembang sendiri di situ.
Jadi biar mereka nggak kelaparan pergi, Ya, tapi ada makanannya dia akan bertahan. iya, tidak mati Siap. maksudnya. Gitu, kan? Siap, Prof. Oke. Saya rasa saya sangat banyak terima kasih sekali, Prof. Baik. Ya. Dari tidak tahu sedikit menjadi tahu, sedikit menjadi tahu, Prof. Iya. Jadi jangan sampai nanti jadi sok tahu gitu. Jadi dari tidak tahu, Prof, akhirnya saya sekarang terbuka wawasannya, sedikit menjadi tahu sebagai modal saya untuk mau mencoba berusaha, Prof. Ya, semoga sukses, Pak. Thank you, Prof. Ya, Thank you. terima kasih, Pak banyak. Lus. Ya, saya tunggu nanti WA kawan yang supplier bibit ya, Prof. Siap, nanti saya WA, Pak. Siap. Makasih, Prof. Selamat sore. Terima kasih, Pak Lus. Ya, sukses ya. Saya tutup, Pak. Thank you. Makasih, Prof.